Shalom adik-adik sekalian yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Pada sore hari ini Kakak Alex akan menyampaikan firman Tuhan bertema jangan menjadi anak pencuri. Sebelum Kakak Alex akan menjelaskan isi kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, Kakak ada sebuah pertanyaan buat adik-adik sekalian, yaitu apakah di antara adik-adik ada yang mencuri? Ya, seperti mencuri uang mamanya atau mencuri barang seperti buku, pensil, pena, dan barang lainnya yang dari temanmu yang bukan milik kamu sendiri. Ada atau enggak yang pernah mencuri? Ayo dijawab jujur ya adik-adik ya. Nanti di komen ya adik-adik ya, jawabannya ya di kolom komentar di YouTube kakak ya. Oke, sebab Alkitab berkata, dengar baik-baik ya anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan Yesus jangan pernah menjadi panjang tangan alias jangan mencuri. Sebab pencuri atau mencuri adalah salah satu kejahatan yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus dalam diri adik-adik. Kenapa? Karena pencuri atau mencuri itu adalah salah satu sahabat yang jahat bersama iblis, yaitu di neraka. Tuhan akan membawa kita kepada api neraka, dan Tuhan tidak pernah membawa kita kepada terangnya dunia. Kalau adik-adik mencuri, kalau mencuri itu adalah salah satu kejahatan yang tidak pernah diampuni oleh Tuhan Yesus. Oke, adik-adik ya, janji ya tidak pernah mencuri lagi ya. Baik, adik-adik buka Alkitabnya pada sore hari ini. Tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-15. Berfirmanlah Allah. Kita akan baca, kita buka Alkitabnya. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 begini firman Tuhan dikatakan, jangan mencuri. Baik. Sebab dalam kitab Musa, di kitab Keluaran berisi tentang hukum, larangan atau perintah bagi kita semuanya. Bukan untuk saya, melainkan untuk adik-adik sekalian, ya. Untuk kita menuruti, mematuhi segala perintah dari Tuhan itu di dalam diri adik-adik maupun saudara-saudara sekalian, ya. Apa isi perintah Tuhan dalam surat Musa, yakni di Keluaran pasal 20 ayat 15, Alkitab berkata jangan mencuri. Dengar baik-baik ya adik-adik maupun anak-anak sekolah minggu, dan khusus untuk anak-anak muda yang terkasih dalam nama Yesus Kristus ya. Dengar baik-baik perintah Tuhan ini yang mengatakan jangan mencuri ya. Di dalam kitab Keluaran ini adik-adik harus perlu tahu bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan suatu larangan atau perintah supaya adik-adik dan kita semuanya untuk tidak mencuri barang maupun uang atau barang yang bukan milik adik-adik atau milik kepunyaan orang lain. Tidak boleh sama sekali. Jangan kita mau mengikuti ajaran tidak sehat ataupun ajaran sesat yang diajarkan oleh teman-teman kita. Jangan mau mengikuti ajaran yang tidak sehat dalam hidup kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik, perlu tahu, perlu kita sadari bahwa pencuri itu adalah sahabat si setan atau si iblis untuk merusak, mencuri kebenaran, kemuliaan dalam diri adik-adik sekalian, ya. Jika kalau adik-adik melanggar atau melakukan pencurian atau mencuri uang teman kamu, maka Tuhan tidak menyayangi adik-adik sekalian. Justru Tuhan akan membenci adik-adik kalau adik-adik kedapatan mencuri, melakukan kejahatan. Tuhan tidak akan menyayangi adik-adik. Tuhan akan membawa
kamu sengsara, membawa kamu kepada api neraka. Pertanyaan adik-adik, maukah kamu mau masuk surga atau neraka? Kalau orang yang mau masuk surga, orang yang mencintai Tuhan, mau mengikuti perintahnya, mau menghidupkan kehidupan yang kekal, dan tidak pernah melakukan kejahatan, yaitu mencuri, karena mencuri adalah salah satu kejahatan yang dibenci oleh Tuhan Yesus dalam hidup adik-adik sekalian. Seperti contoh adik-adik, saya mau kasih gambaran kepada adik-adik. Ibaratkan begini, ini ibaratkan handphone, dan ini ada buku, ya. Ini ada buku, ini ada handphone. Ini ibaratkan aja handphone, ya. Ibaratkan ini handphone. Lalu adik-adik melihat handphone dan buku ini terletak di meja, ya adik-adik, atau uang yang bukan milik adik-adik. Misalnya contoh, ini milik temanmu, ini milik orang tuamu, buku ini, ya. Lalu kamu ambil begitu saja. Apakah itu sudah dikatakan kriminal, adik-adik? Atau sudah dikatakan sahabat setan? Ya, di situ adik-adik sudah dikatakan mencuri. Karena apa? Karena ini bukan milik adik-adik. Ya, kalau ini saja punya kamu, ya, kamu mencuri, ya nggak apa-apa. Itu kan punyamu, gitu kan? Kalau bukan milik kamu atau milik orang tuamu, keluargamu sendiri, kamu mencuri duitnya, kamu sudah dikatakan pencuri. Karena pencuri adalah teman atau sahabatnya adalah iblis. Ingat baik-baik. Dengar baik-baik perintah kakak yang kakak ajarkan pada sore hari ini, ya. Kalau saudara mengambil barang, ibarat tadi buku dan handphone, kamu mengambil tanpa seizin orangnya, ya. Lalu kamu sudah membawa pergi dan menghabiskan dan menjual buku itu, menjual pena itu atau menjual handphone itu, dan lalu kamu balik ke rumah, kau ditampak oleh orang tua atau keluargamu membawa duit 1 juta di tanganmu, kau dituduh oleh orang tuamu adalah pencuri, lalu kamu ditangkap, lalu kamu dibawa ke polisi. Apakah kamu sanggup dipertanggungjawabkan di pengadilan? Adik-adik sekalian, dunia ini kejam. Anak sendiri akan dipenjarakan kalau adik-adik melakukan kejahatan seperti mencuri. Baik, dunia ini lagi kacau adik-adik. Kalau adik-adik melakukan pencurian, maka orang tuamu akan melaporkan kamu ke kantor polisi, dan kamu akan disidang, dan kamu akan dipertanggungjawabkan di hadapan semua orang, dan kamu akan menjadi dihakimi oleh semua orang di dalam pengadilan tersebut kalau kamu melakukan pencuri. Kalau kamu tidak mencuri, lalu lantas ada barang temanmu ketinggalan seperti buku, pena, atau handphone, lalu kamu kasih kepada guru atau pihak wajib, itu kamu sudah dikatakan orang yang baik, orang yang setia, orang yang taat, orang yang takut akan Tuhan. Kenapa tokoh Alkitab yang taat kepada Tuhan seperti Musa, yang naik ke gunung yang kudus atau ikut mengikuti perintah Tuhan, dia taat dan setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah murid yang takut, yang setia, yang mau melakukan tugas tanggung jawab dan ikut dalam perintahnya akan Tuhan dalam diri Musa. Apakah adik-adik mau seperti Musa atau seperti Yudas Iskariot atau seperti Petrus yang selalu menyangkal dirinya di hadapan Tuhan dan mencium pipi Tuhan Yesus menjadi pengkhianat, yaitu seperti Yudas Iskariot? Apakah seperti itu saudara mau kamu lakukan dalam hidup ini? Tidak. Karena justru kamu menjadi sahabat setan, ya. Maka dari itu, contoh di atas adik-adik perhatikan. Jangan adik-adik mencuri barang yang bukan milik kepunyaan adik-adik. Sebab mencuri itu adalah salah satu dosa yang tidak diampuni dan tidak disukai oleh Tuhan Yesus.
maka Tuhan Yesus itu sendiri akan membenci karaktermu, dan kamu juga akan dibenci semua orang tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali, ingat baik-baik. Tetapi dengan satu syarat, kata Tuhan. Jika kalau kamu meyakinkan, mengampuni, bertobat, dan mengakui akan kesalahanmu, maka Tuhan tidak akan membenci kamu, tetapi Tuhan justru mengampuni kamu dan membawa kamu kepada terangnya dunia ini, dan dibawa oleh Tuhan keluar dari gelap menuju terangnya dunia. Adik-adik, kakak juga pernah namanya mencuri barang, tetapi sekarang puji Tuhan, kakak sudah bertobat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kakak tahu bahwa Tuhan menyayangi hati kakak, dan kakak juga dalam pengharapan kasih dalam hidup adik-adik sekalian. Ya, adik-adik ya, yang cantik-cantik dan gantengnya. Ya, demikian firman Tuhan. Kita akan lanjut dalam part kedua, adik-adik. Baik, adik-adik, buka lagi firman Tuhan tertulis dalam kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-28. Kita buka Alkitab kita. Yuk, kita buka Alkitab kita, Efesus pasal 4 ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28, begini firman Tuhan dikatakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekalian, dengar baik-baik firman ini yang kakak sampaikan melalui YouTube channel kakak ini. Jika kalau kamu kedapatan pencuri, kedapatan kamu mencuri, Tuhan memperingatkan kepada adik-adik, jangan lagi engkau mencuri. Tetapi apa kata Tuhan? Bekerja keraslah dan melakukanlah pekerjaan seperti membantu orang tuamu di ladang dan membuka kedai dan membantu orang tuamu berjualan di kedainya, dan kamu memperoleh hasil melalui tanganmu sendiri, melalui kerja kerasmu, maka itu adalah salah satu kekayaan yang kamu peroleh dari hidupmu. Dan kamu tahu arti kerja keras dalam hidup, adik-adik sekalian. Jika kalau adik-adik dapat duit dari kerja kerasmu, kamu dapat membagikan, alias kata bahasa Indonesia di zaman sekarang ini, dalam agama teman kita, beda agama itu mengatakan sedekah. Kalau kamu sudah dapat gaji, kamu dapat upah, kamu bisa sedekah, membagi-bagikan kekayaanmu, uangmu, sedikit pun kepada orang yang berkekurangan. Itu kata Tuhan Yesus dalam hidup adik-adik. Ya, adik-adik sekalian, coba kita perhatikan baik-baik adik-adik ayat yang ke-28 ya. Di sini dia katakan begini, orang yang mencuri jangan lagi mencuri lagi. Maksud dalam ayat 28 yang dikatakan Rasul Paulus dalam kitabnya, dengar baik-baik saudara. Rasul Paulus berkata dalam kitab Efesus seperti hal demikian, barang siapa yang kedapatan mencuri, hendaklah ia tidak boleh lagi mencuri, supaya ia akan sadar perlakuan yang ia lakukan. Sebab mencuri itu adalah dosa besar dan dibenci oleh Allah dalam kemuliaan kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus. Dan kamu, kata Rasul Paulus, kamu harus sadar dan kamu perlu bekerja keras membantu orang tuamu dalam penjualan, dalam bekerja ladang, dan mau mencari upah seperti kamu ikut dalam nelayan, mencari ikan bersama ayahmu, memancing. Dan kamu harus mengerti, salah satu upah yang besar adalah kerja keras. Kakak akan bersaksi sedikit kepada adik-adik sekalian. Kakak sebelum masuk estate real ya, kakak bekerja keras
mencari duit. Ya, seperti Gojek online atau Maxim online. Saya mau katakan ojek online ya adik-adik ya. Lebih singkat, padat, dan jelas ya. Jadi, selama saya bekerja sebagai tukang ojek online atau Maxim online, ya, saya merasa capek dan kerja keras, tetapi ada salah satu teman kakak yang jenis kelaminnya perempuan, orang Nias, ya, tidak tahu siapa namanya adik-adik. Justru dia semangatin saya, dia suruh saya kerja keras, mencari duit, dan membantu orang tua. Di situ saya semangat, dan akhirnya adik-adik, saya membagi-bagikan hasil keringat saya kepada orang yang berkekurangan. Dulu saya pernah mencuri, saya pernah mengambil duit orang tua, saya nakal dan segala macam. Tetapi justru sekarang adik-adik perlu tahu, kakak sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus dengan pentumpahan darah Tuhan Yesus. Setitik-titik darahnya, setetes-tetes darahnya yang bercucuran dalam hidup kakak sekarang ini. Kalau kakak sampai sekarang mencuri duit, mengambil duit, mengatasnamakan agama dalam hidup kakak, justru kakak akan binasa, dan aku atau kakak akan menjadi guru palsu untuk adik-adik dan menyesatkan adik-adik sekalian. Kakak tidak mau menyesatkan adik-adik, justru kakak mau menyadarkan adik-adik bahwa mencuri adalah salah satu kejahatan yang tidak pernah diampuni oleh Tuhan Yesus. Justru engkau akan disiksa dalam api roh kejahatan dalam hidup adik-adik. Ya, adik-adik ya, jangan mencuri lagi kata Tuhan Yesus ya. Kalau adik-adik sudah bisa bantu mama dalam jualan, ya kakak harap bantulah jualan adik-adik, yaitu bersama orang tua ya. Biar tahu bagaimana dapat uang jajan ya. Yang manis, dengar baik-baik ya. Kesimpulan dari firman Tuhan untuk adik-adik pada sore hari ini adalah jangan pernah melakukan dosa, yakni jangan mencuri. Karena mencuri, kata Tuhan, adalah salah satu dosa yang keji dalam hidup kita sebagai orang beriman. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, puji syukur atas anugerah yang Kau berikan kepada hamba-Mu pada sore hari ini yang telah memberitakan firman mengenai jangan mencuri kepada adik-adik kami. Sadarkan adik-adik kami atas perlakuan mereka, kelakuan mereka yang telah melakukan kesalahan yang amat keji, yaitu mencuri tanpa seizin orang lain, tanpa sekejap mata dalam hidup mereka. Tetapi aku berkata, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup mereka, Tuhan pakai, Tuhan jamah, Tuhan tolong dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi sekarang ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa hamba-Mu untuk adik-adik kami dimanapun mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.